Berjumpa lagi dengan saya di channel Devin Air, yaitu Devin Abdurrahman. Saya baru sekarang aktif lagi untuk membuat konten, dan yang mana konten saya kali ini mau menceritakan pengalaman saya. Sekarang saya bergelut di dunia perikanan. Ya, seperti sekarang lagi ngetren-ngetrennya tentang ikan-ikan hias, begitu cana ataupun ikan-ikan lainnya. Dan saya sendiri punya pengalaman yang baru saya alami, yaitu ikan arowana saya baru aja nggak 24 jam itu mati mendadak. Dan saya cari tahu apa penyebabnya dan apa masalahnya, dan ternyata baru saya sadari, dan saya baru tanya-tanya yang udah pengalaman, ternyata hal yang sepele dan hal yang gak disangka-sangka. Dan itu pun saya barter dari ikan cana saya, walaupun baru ukuran 26 cm kurang lebih, dan mentalnya udah bagus, warna udah kuning, dan juga mata sudah merah, dan sedikit agak cacat sih, ada sundulan bekas terkena batu karang, lava rock. Tapi dia nggak mempermasalahkan itu karena pastinya luka pada ikan cepat untuk sembuhnya. Apalagi kita dengan perawatan, diantaranya satu dengan daun ketapang, ada lagi dua menggunakan akrivalen, tiga kita memberikan pakan cacing yang sering, maka nggak lama pasti akan sembuh luka itu. Dan ketika itu pun ada seseorang yang berminat dengan ikan saya yang baru saja saya posting di FB. Saya nggak akan menyebutkan siapa inisialnya, tapi yang jadi masalahnya dia nggak terbuka dan nggak jujur dengan apa yang terjadi dengan ikannya. Ternyata hal ini nggak disangka-sangka. Ikan baru kurang lebih ada sekitar kurang lebih 5 jam, ya 5 jam 6 jam setelah COD-an antara ikan cana maru saya, yes, Yellow Centarum, yang mana mentalnya udah bagus, dan walaupun ada sedikit kekurangannya, yaitu bunga belum begitu banyak, baru bermunculan calon bunga saja, tapi itu udah mental udah bagus, mata udah merah, warna udah kuning pekat. Dan kalau nggak percaya, silakan lihat video samping ini. Oke guys, sudah menonton videonya, udah dilihat bagaimana ikan maru saya yang IS Yellow Centarum. Dan ketika itu pun transaksi dimulai. Dari awal saya
membungkus ikan saya dibawa ke rumahnya. Yang mana si ikan posisi di rumahnya itu dalam sebuah akuarium yang kurang lebih ukuran 60 cm. 60 cm, lebar adalah 40 cm. Dan ukuran ikan tersebut kurang lebih katanya ada 55 cm. Dan ketika saya ukur di kios itu ada sekitar 60 cm. Ya itu bonus sekali ya, 5 cm-nya. Dan ketika itu pun yang jadi masalahnya itu kesulitannya itu ketika mengeluarkan ikan tersebut di dalam akuarium yang ukuran 60 cm. Di atasnya terdapat 2 talang yang begitu padat, yang mana cuma hanya ada lubang ukuran diameter jari ini. Sungguh begitu kecil untuk mengeluarkan ikan arwana yang berukuran 55 cm, kurang lebih 60 cm. Seperti itu. Lalu saya cari akal untuk mengeluarkannya. Kenapa? Tidak gampang mengeluarkan ikan arwana dalam akuarium yang mana lubangnya kecil dan juga ukuran besar ikannya juga. Lalu saya mulai menyeroknya dengan menggunakan plastik besar. Saya mencoba untuk mengeluarkannya dan mengelabuinya supaya masuk dalam plastik. Dan ketika itu pun ikan dalam plastik sudah masuk, lalu saya angkat, lalu saya kurangi airnya yang begitu banyak di dalam plastik tersebut agar gampang mengeluarkannya. Ternyata ikan langsung berontak, nggak bisa diam. Lalu saya minta bantuan dari orang yang penjualnya itu, karena dia pun nggak sanggup untuk mengeluarkan ikan tersebut di dalam akuariumnya. Lalu aku tarik dari akuarium tersebut bersamaan. Saya nahan dari bawah dan yang punyanya narik dari atas. Ketika itu pun saya berhasil mengeluarkannya dengan cara memaksakan ikan itu sampai keluar sedikit-sedikit. Dan gak lama kemudian ketika turun nyampe ke bawah, ternyata si plastik ikan tersebut bocor. Otomatis saya ikat, lalu tambah lagi airnya karena terlalu sedikit, kasihan ikannya. Jika saya tambah lagi airnya, bingung, di sana tidak terdapat oksigen atau gas udara untuk yang bisa saya masukkan dalam plastik tersebut. Dan untuk membawa ikan arwana itu ke kios, lalu saya memaksakan diri dengan mengikat lubangnya dengan karet dan saya membawanya miring. Lalu diantarkannya menggunakan motornya sampai ke kios. Ternyata ikan sampai di kios, lalu saya masukkan dalam akuarium yang ukuran besar, kurang lebih 1,5 meter. Lalu saya taruh di sana. Ikan ternyata ada minusnya. Ketika diturunkan dalam akuarium, matanya dia, yaitu teleng, juling sebelah. Ya, gak apa-apalah. Saya maklum, baru teleng sebelah atau juling sebelah itu bisa diobati. Nanti ya, di konten selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengobati ikan arwana DE, yaitu teleng, mata juling sebelah. Oke, saya membahas ini dulu. Lalu ketika itu pun saya lega melihat ikan bisa beradaptasi di dalam akuarium tersebut. Dan gak lama kemudian ikan itu saya tinggal. Lalu kan rumah antara kios itu berjauhan. Ketika besoknya dan saya ada kegiatan di sekolah paginya, yaitu pembagian raport anak-anak. Lalu ketika siangnya ada telepon bahwa ada kabar ikan saya itu mati, kata teman saya, karena dalam keadaan yang begitu nggak begitu memungkinkan untuk bisa diselamatkan. Udah dikasih gas oksigen nggak bisa, disemprot pakai air
menggunakan aerator nggak bisa juga. Ternyata memang udah benar-benar mati total, karena dikirain masih hidup, ternyata ngambangnya ini udah benar-benar mati. Kenapa teman saya baru ngasih taunya siang, padahal buka kiosnya itu pagi, jam 9 atau jam setengah 9 lah. Ya karena teman saya nggak punya nomor saya, yang mana dia ngomong ke saudara saya dan ngasih tahu kalau ikan itu mati. Dan ketika itu pun lalu saya ngabarin ke yang punyanya sorenya, karena saya belum punya buktinya. Tadinya mau dipotoin tuh, belum ada bukti. Tadinya ya udah nanti aja sore ketika saya selesai dari sekolah dan selesai saya aktivitas di rumah, beres-beres dan lain-lainnya, baru sorenya pas sebelum asar saya datang ke kios dan dipotoin ke dia. Dan dia menyangka bahwa ya memang harus begitu, siap menanggung rugi. Karena kalau misalnya malamnya yang saya ngabarin, bisa dia tanggung jawab, tapi setelah sorenya baru ngabarin, dia nggak bisa tanggung jawab. Kenapa? Dia berpikir walaupun kurang dari 24 jam tetap dia nggak mau bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya alami tersebut. Tapi kalau saya orangnya nggak tegaan, kemarin aja burung saya dijual, ternyata baru hampir 2 hari baru ketahuan minusnya, karena burung ini sakit dan keadaan nggak normal, nggak bunyi, nggak berkicau. Saya nggak ambil pusing, ya
bakal mati. Disebabkan karena mentalnya ngedown alias stres, gara-gara dikasih makan dulu dan dipaksa masuk ke dalam plastik, lalu ikannya berontak. Ketika dia merasakan perutnya agak mual, sakit, dan dia diikat pada sebuah plastik dan dibawa sebuah motor atau di mobil, itu ikan pasti akan merasakan stres berat. Itu dia kesalahannya. Jadi kalau kita mau jual beli atau membeli ikan, tanya dulu, ini ikan baru dikasih makan apa belum? Kalau sudah dikasih makan, jangan sekali-kali kalian bungkus dan dibawa pulang. Dan tunggu ikan tersebut puasa dulu, minimal 1 hari atau sampai 3 hari. Baru kita boleh bawa. Yang itu dilihat dari mana? Lihat dari perutnya, gendut atau tidak, kembung apa tidak. Dan ikannya ini kalau dikasih makan, pasti resikonya ketika mau dibawa dan sampai ke lokasi nggak lama pasti akan mati. Itu dia kesalahannya, karena dia memberikan makan dulu. Dan alangkah baiknya kalau kita ingin menjual beli atau mengirimkan ikan, baik itu predator atau ikan yang lainnya, jangan dulu dikasih makan. Kalau dikasih makan pasti ikan akan mati stres. Gitu ya resiko dari jual beli ikan. Jadi harus diperhatikan. Dan ada lagi hal-hal yang lainnya harus kalian ketahui. Dari mana? Dari hasil pengalaman saya. Nanti simak video selanjutnya. Dan sekarang kalian tonton video selanjutnya. Saya akan memasak ikan arwana, yang mana ikan ini akan saya digoreng aja ala-ala masakan Davin Air. Makan enak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.